Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sarmudiana Rayati, CGP Angkatan 10, SDN Pasiripi 1, Kabupaten Majalengka. Pada hari ini saya akan berbagi praktik baik pengalaman tentang pembelajaran sosial dan emosional yang disebut dengan PSE. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional yaitu pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yaitu 1. Memahami, menghayati, mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran sosial dan emosional yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau disebut dengan well-being secara optimal. Yang selanjutnya, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humaniora. Menerapkan PSE dengan kerangka PASEL atau Collaborative Project Advancement of Social and Emotional Learning. Pembelajaran sosial emosional dalam kerangka PASEL ini mencakup 5 komponen yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri atau manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Adapun 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu 1. Kesadaran diri yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Adapun well-being yaitu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia, kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Implementasi kompetensi sosial dan emosional. 1. Pengajaran KSE secara eksplisit, yaitu murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional
dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Yang kedua, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Adapun kesadaran diri di sini, PSE berbasis kesadaran penuh, dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan hati, yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Penerapan PSE di kelas, yaitu PSE teknik rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol penerapan PSE dengan teknik rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol. PSE rutin merupakan penerapan PSE yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari, di mana masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa-apa yang akan dicapai selama belajar pada hari tersebut. PSE terintegrasi mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. PSE protokol menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial yang positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan dan lain sebagainya. PSE teknik stop, yaitu dengan PSE dengan stop, take a deep breath, observer dan proses. Artinya S berhenti, T ambil napas dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P selesai dan lanjutkan stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Terima kasih, salam guru penggerak. Demikianlah pemaparan berbagi praktik saya tentang pemahaman pembelajaran sosial dan emosional. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.